Halo, welcome back to my channel Asrarudin Vlog. Oke teman-teman ya, di sini saya mau sharing berbagi cerita ya. Dimana ini keluhan motor Honda PCX 160 dan tahunnya masih baru banget. Ini motor saya tahun 2022 Januari belinya dan keluhannya banyak sekali. Nah jadi tolong teman-teman, sebelum komentar, tolong disimak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham ataupun tidak salah paham. Karena di sini saya mau berbagi cerita apa yang saya alami di motor Honda PCX ini ya. Nah, teman-teman, di sini mungkin saya mau review salah satunya bodi saya yang udah pernah saya review juga ya, udah bolong di sini. Dan ini bolongnya itu dia tembus ke mika lampu. Kalau hujan udah pasti ini kerendam air kayak kolam, kayak akuarium, dikasih ikan pun hidup. Ya. Dulu pernah sampai penuh. Langsung saya sedotin atau saya buang pakai selang air, saya sedotin gitu ya. Karena kalau sampai kena lampu LED-nya udah pasti konslet ya dan mati dan bisa menyebabkan kerusakan lainnya pada motor ini. Nah, pertanyaannya, Bang, kenapa sih nggak dibenerin aja gitu? Nah, betul sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk keluhan mika ini, saya dulu itu apa ya, tipikal orang emang nggak terlalu apik sama motor ya. Kurang gitu ya. Waktu itu duit udah ada, cuma mikirnya entar gitu kan. Pas saya survei ke dealer resmi, ternyata emang harganya itu mahal banget. Itu mikanya teman-teman ya, mika lampu yang bening ini, lampu ya. Ini kalau ganti harus satu set dan harus semua, karena dia nyatu menyeluruh ya. Jadi kalau ganti kurang lebih itu 2.600.000 dan itu pun inden. Akhirnya udahlah, mending gua pakai aja sampai rusak baru ganti gitu ya. Nah, sekarang ya kondisinya agak memprihatinkan lah. Dalamnya ini di sini itu udah pada item-item teman-teman ya. Jadi lampunya kurang terang seperti normalnya ya. Tapi ya masih layak lah ya. Nah, itu salah satunya. Jadi ada hikmahnya, mungkin bisa diambil sama teman-teman. Kalau terjadi apapun pada motor kalian, kalau bisa langsung ditindaklanjuti. Walaupun misalkan belum ada uang, kalian bisa ngakalin ataupun bisa kalian modif dulu, pakai lakban atau apa gitu. Cuma kalau pakai lakban kurang teman-teman ya. Saya sebelumnya udah pernah nutup bolongan ini biar nggak hujan ataupun nggak keanginan, tapi tetap malah hasilnya ngembun. Walaupun nggak hujan, di dalam mika ini dia ngembun teman-teman ya. Intinya ya kalau bisa harus didempul kayak ke tempat-tempat bengkel gitu. Nah, itu salah satu keluhan saya dan itu sebetulnya bukan dari Honda ya, tapi karena pemakaian. Nah, ada juga teman-teman ya, shock breaker depan. Nggak tahu kenapa itu makin kesini makin keras ya. Shock breaker depan. Udah akhirnya saya abaikan aja. Ternyata selain itu saya pernah jatuh juga teman-teman ya. Komsetir saya stangnya itu kena dan nggak enak banget di bawahnya. Awalnya masih enak. Udah hampir 8 bulan sekarang dari kejadian jatuh komsetir. Komsetir itu kalau kalian yang nggak tahu itu area stang teman-teman ya. Jadi untuk di bawahnya untuk nikung belok itu nggak enak teman-teman ya. Nah sekarang makin parah juga. Nah itu karena terlalu lalai ataupun terlalu pembiaran dan terlalu lama. Nah di sisi itu selain itu ini juga, saya mungkin muter aja ya. Nah bodi ini udah pecah juga teman-teman ya. Dan ini kalau ganti sebelah ini dari sisi sini sampai sisi sana itu 550.000 dan inden. Saya udah pernah survei ke dealer resminya. Dan di sini shock breaker itu yang belakang keras banget teman-teman ya. Mungkin semua orang yang punya PCX pasti saya yakin ngalamin untuk shock breaker pasti semuanya rata-rata keras teman-teman ya. Cuma ya semuanya udah ada standarnya. Mungkin tujuannya keras itu kalau saya tanya ke bengkel karena motor PC kan sesinya gede. Kalau kita ketika nikung, dia bisa stabil ketika kita melakukan manuver nikung ataupun dalam tikungan dalam kondisi speed tinggi ya. Itu ya kalau pengen enak ya diganti teman-teman ya, pakai yang ada harganya gitu kayak ISS gitu ya, kayak gitu. Ya namanya bawaan motor pasti semuanya standar ya. Dan untuk itu sekarang shock breakernya bukan soal keras ataupun ini ya, nggak enak. Ya makin parah aja gitu. Mungkin karena ya itu terlalu pembiaran. Nah kan masalahnya jadi banyak, dari lampu bolong ya kan, headlamp, dari bodi pecah, terus dari shock breaker makin parah. Dan parahnya itu teman-teman ya, suaranya sekarang kasar banget, yaitu RSPT. Nah RSPT itu ini panas banget anjir. RSPT ya, ini RSPT. Nah saya mau ngadem dulu teman-teman, panas banget ya.
Nah, RSPT tadi teman-teman ya. Nah, mungkin saya munculin di sini RSPT. Nah, RSPT ini teman-teman ini kasar banget. Kenapa kasar? Mungkin pertamanya itu tergantung pemakaian. Waktu saya baru motor 9 bulan itu dealer sampai kaget. Kilometernya juga masih nggak ini banget ya, nggak jauh banget. Kok ini panbel udah kekikis gitu. Terus si rumah rollernya, mungkin buat kalian yang paham tahu ya yang saya jelasin ya. Kalau kalian nggak paham ya kalian simak aja. Kalau kalian penasaran bisa lihat Google atau YouTube. Roller ya, ini kita masih bahas RSPT. Roller itu teman-teman ya, rumahnya roller, lorer, panbel, kampas ganda, itu ada indikasi udah pada kena waktu udah pemakaian kurang lebih 9 bulan. Dan yang anehnya panbel udah kekikis, rumah roller udah pada kemakan juga gitu ya. Akhirnya waktu itu saya hanya ganti rollernya aja karena ada duitnya itu untuk ganti roller dan rumahnya. Panbelnya nggak ganti. Dan ternyata makin kesini kena juga teman-teman ya. Jadi intinya saran saya buat teman-teman, kalau misalkan RSPT kalian parah, kalau ada duit sih ganti sekaligus teman-teman. Kenapa? Karena percuma misalkan kalian nih panbelnya udah kekikis, rumah rollernya udah kena, rollernya kena, tapi kalian cuma ganti misalkan contohnya rumah rollernya doang. Itu percuma teman-teman. Kenapa percuma? Yaitu indikasinya akan menjalar lagi, manjang lagi, banyak lagi ya. Kayak gitu. Jadi sarannya kalau misalnya mau ganti mending sekaligus. Kalau enggak ngumpulin duit dulu baru ganti. Kalau misalkan motor kalian masih bisa dipakai ya. Kayak gitu teman-teman ya. Intinya motor jangan terlalu kita itu acuh ya. Sesibuk apapun kita. Ya jujur saya sibuk karena saya pekerja juga. Dan ternyata pas kesini masalahnya banyak, akhirnya butuh uang banyak ya saya juga nggak sanggup gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini sharing aja sih teman-teman ya. Ya mungkin nanti teman-teman bakal nulis di komentar beda-beda ya. Nggak rajin lah, nggak inilah. Itu sih hak kalian ya. Cuma yang pasti kenapa saya review kayak gini, ya ini mudah-mudahan bisa manfaat ya buat teman-teman yang acuh sama motor ataupun yang sibuk. Jangan nunggu-nunggu, langsung aja sekarang ya. Kalau ada duit langsung. Kalau nggak ada duit ya diakalin dulu lah. Kalau bisa sendiri ya sendiri. Entah itu dari area body yang bolong, entah itu dari area CVT, terutama CVT teman-teman ya. CVT itu area dimana itu spare part ataupun sesuatu yang sangat penting untuk perjalanan, untuk kayak speed motor, untuk suara, untuk kenyamanan motor, itu ngaruh juga teman-teman ya. Dan filter ya, filter motor, mungkin kalian tahu saya munculin di sini filter motor. Nah seperti ini, buat kalian di sini yang belum pernah ngecek selama 3 bulan wajib cek sekarang. Setidaknya kita walaupun bukan orang bengkel ataupun nggak ada duit, ini wajib dicek 3 bulan sekali ya. Gampang banget, cuma butuh obeng plus. Kalian kalau nggak punya bisa pinjam ke tetangga ya. Kalau tetangganya pelit, colong aja obengnya ya. Kayak gitu. Cukup pakai obeng plus dan dibuka dan itu dicek. Itu biasanya 3 bulan itu udah kotor banget debu di area filter dan itu bisa menyebabkan ataupun merusak performance kinerja si motor ini. Ngaruh banget teman-teman ya, karena dia untuk sirkulasi ataupun untuk angin teman-teman ya, untuk mendapatkan hawa gitu ya. Jadi itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan manfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada yang salah dari kata-kata saya, silahkan dikritik ya. Saya karena sangat senang sekali kalau bikin konten ada yang ngeritik. Yang penting tujuannya bagus untuk informasi untuk semua orang, bukan karena ingin menjatuhkan, oke? Nah, gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Thank you so much.